Yo, balik lagi bersama saya Rama dan Dewang di channel Radio Project. Segala sesuatu yang penting untuk kita bahas bersama. Oke teman-teman, jadi kembali lagi di sesi tanya-tanya jurusan. Nah, pada kesempatan kali ini datang lagi tamu kita, dan tamu kita ini adalah mahasiswa dari Fakultas Farmasi. Nah, sebelumnya boleh dikenalkan siapa namanya, dari jurusan mana dan semester berapa? Ya, jadi terima kasih. Saya Andi Muhammad Akbar Karim dari Fakultas Farmasi angkatan 2018. Baik, terima kasih kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Reski Mulyani dari Fakultas Farmasi angkatan 2018. Oke, baik. Nah, berhubung calon-calon mahasiswa nih dari seluruh Indonesia ingin masuk melalui SBMPTN atau jalur mandiri nanti ke depannya. Jadi mungkin pada video kali ini buat teman-teman bisa sharing ya informasi mengenai bagaimana sih itu jurusan farmasi, agar teman-teman semua calon mahasiswa bisa mengetahui apa itu jurusan farmasi. Nah, jadi untuk yang pertama nih. Nah, jadi farmasi itu kita bahas secara dua, kita yang etimologi dan terminologi. Jadi etimologi farmasi berarti berasal dari kata farmakon yang artinya itu obat. Sedangkan farmasi secara terminologi itu merupakan ilmu kesehatan yang bergerak dalam bidang obat. Jadi dia itu yang berhubungan dengan obat, misalnya cara memformulasikan obat, menganalisis obat, sampai ke distribusi obat dan lain-lain. Jadi menurut saya itu pandangan orang mengenai kuliah di farmasi itu yang paling pertama pasti orang-orang selalu bilang katanya anak farmasi itu super duper sibuk. Memang kenyataannya memang begitu, faktanya memang seperti itu. Mengapa saya katakan demikian? Karena kuliah di farmasi itu belum lagi dikelilingi oleh beberapa laporan, beberapa lab, dan menurutku ini lab yang membuat mahasiswa farmasi kayak sangat berat begitu. Karena biasanya kalau kita memasuki lab pasti selalu ada di bawah yang namanya laporan. Jadi menurutku seperti itu. Iya, mengenai pandangan orang dari orang awam. Nah, biasa sih farmasi itu dikenal sebagai orang yang menjual obat atau orang-orang yang membuat obat. Apakah benar itu? Mungkin secara umum ya orang akan berpikir demikian. Namun di farmasi itu tidak semuanya tentang obat sih. Ada beberapa bidang yang kayak bukan tentang obat semua. Misalkan kita belajar menganalisis. Analisisnya itu bukan cuma obat saja. Ada juga kita analisis makanan, kandungan protein, kandungan lemak, seperti itu. Kalau dosen itu berbagai tipe ya di farmasi. Saya kayak melihat hampir semua tipe di dosen di farmasi itu ada. Jadi ada yang asik, ada yang bisa menyampaikan pelajarannya dengan baik, ada yang santai, ada yang humoris, dan ada juga yang tegang, membosankan, yang killer dibilang kalau anak-anak zaman sekarang ya, ada semua intinya. Baik, mengenai materi yang ada di farmasi itu berbagai macam materi yang sudah dilewati, terutama pada semester 1. Mungkin kalau semester 1 itu mata kuliah dasar dulu, misalnya mata kuliah agama atau mata kuliah bahasa Indonesia, kami juga mempelajari seperti itu waktu semester 1. Tetapi kalau sudah semester 3 atau di atas semester 4 atau semester 5 itu berpacu pada farmasi gitu. Terus di sini itu kami mempelajari ada yang namanya ilmu resep. Nah, di sini itu kita mempelajari bagaimana ilmu fisikanya, bagaimana ilmu kimianya. Untuk mengetahui ini, supaya kita bisa mengetahui apakah nanti suatu zat bisa dicampurkan secara bersamaan atau tidak. Makanya kita mempelajari seperti ini. Terus ada juga dipelajari mengenai farmakologi. Nah, farmakologi ini mempelajari bagaimana cara obat bisa bekerja di dalam tubuh, dan kita juga bisa mengetahui bagaimana anatomi fisiologinya dan patofisiologi pada manusianya.
Nah, kalau saya yang sulit itu ada yang dikatakan teknologi sediaan. Nah, di teknologi sediaan ini kita akan belajar cara memformulasikan obat. Kan dalam suatu obat itu tidak akan ada obat yang zat aktifnya saja. Misalkan salbutamol ya, salbutamol. Nah, ketika kita bikin tablet salbutamol, maka bukan zat aktif salbutamol saja yang ada di sana. Ada yang dikatakan pengikat, dikatakan pengisi, dan macam-macam sebagainya. Nah, sulitnya ini kita di situ harus menentukan pengikat apa yang baik untuk ini, penghancur apa yang baik, bahan-bahan tambahan apa yang baik. Nah, kita harus lihat apakah dia misalkan bisa tidak dicampurkan dengan zat aktif kita, apakah dia tidak mengganggu kestabilan zat aktif kita. Nah, bahan tambahan juga kita lihat dari masing-masing bahan tambahan apakah tidak akan mengganggu kestabilannya satu sama lain. Itu menurut saya yang paling sulit. Nah, kalau dari saudari Reski bagaimana? Mungkin kalau saya sendiri, materi yang paling sulit untuk saat ini itu yang berhubungan dengan kimia. Mengapa saya katakan demikian? Karena sejujurnya materi kimia yang berada di SMA itu berbeda sekali dengan materi kimia yang ada di farmasi. Di farmasi itu kita kebanyakan belajar mengenai struktur kimia yang berkaitan dengan obat-obatan. Jadi harus memang kuat analisisnya dalam struktur kimianya. Nah, mungkin buat informasi teman-teman nih, jadi mungkin dari teman-teman bisa mempersiapkan diri lagi masuk di dunia perkuliahan tersebut. Kalau saya mengatur waktu itu, jujur saya itu orang yang sangat sulit untuk mengatur waktu. Jadi saya akan selalu seperti ketika diberikan tugas saya akan bermalas-malasan dahulu. Nah, tapi di tengah perjalanan ini saya sadar saya tidak akan bertahan dengan seperti itu. Jadi saya membuat suatu target. Nah, target itu juga enggak terlalu memaksa. Jadi saya itu akan bilang hari ini harus saya kerjakan tugas ini. Itu pun saya tidak akan tentukan jamnya karena memang saya sulit untuk menentukan jadwal seperti itu sangat sulit menurut saya. Jadi saya akan menentukan harinya dan hari itu pasti saya kerjakan. Kalau dari saudara Reski bagaimana? Jadi kalau menurut saya itu mengatur waktunya yang paling utama itu ada niat dari diri kita sendiri, karena sejujurnya kalau misalnya tidak ada niat dari dirinya kita sendiri itu bakalan sulit untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Terus yang kedua itu menurutku jangan menunda-menunda suatu pekerjaan. Kenapa? Karena kalau kalian menunda-menunda suatu pekerjaan itu nantinya itu kalian bakalan terbengkalai nanti di akhirnya. Mengenai jenjang pendidikan itu setahu saya hampir sama dengan fakultas-fakultas lain. Cuman kalau di farmasi itu yang cenderung yang paling menonjol itu kan mengenai labnya. Bukan cuma teori yang dilakukan kalau di farmasi, tapi prakteknya juga yang memang betul-betul harus ditekuni. Terus kalau selesai S1 biasanya ada kan profesi. Nah, profesi itu yang biasa dinamakan dengan apoteker. Jadi sebaiknya saranku ambil profesinya karena sangat bermanfaat buat lapangan kerjanya ke depan. Nah, sebenarnya banyak bidang yang bisa kita masuki sebagai apoteker. Kalau misalkan kita sudah menjadi apoteker, kita bisa masuk ke misalkan BPOM. Nah, BPOM ini sangat membutuhkan apoteker karena dia tugasnya BPOM itu dia akan menganalisis makanan dan obat. Nah, di mana kita sudah mempelajari itu. Nah, yang kedua bisa masuk di farmasi industri. Farmasi industri maksudnya kayak misalkan pabrik obat atau pabrik makanan, kita akan sebagai apa ya? Kayak kita penjamin mutu di sana atau bagaimana. Ya, bahkan senior saya ada satu yang dia masih lulusan S1 dan dia masuk ke TNI bagian kesehatan. Nah, sebenarnya jadi masuk apoteker itu banyak sekali peluang kerjanya dan tidak hanya apotek dan lain-lain yang Anda pikirkan. Kalau mau dibilang mengenai tipsnya itu, sejujurnya dulu itu saya kurang optimis buat bisa tembus di Fakultas Farmasi. Mengapa saya katakan demikian? Karena melihat dari beberapa tahun kakak alumni yang biasanya bisa tembus di farmasi melalui undangan itu biasanya cuma satu. Nah, di sini saya berdua dengan Akbar dan pada saat itu
saya yang kedua. Jadi apa ya, sebenarnya kurang optimis sekali memang, mungkin karena dukungan dari orang tua atau doa dari orang tua juga, jadi makanya saya bisa lulus di Fakultas Farmasi. Pertama itu kalau kita mau masuk di suatu tempat, kita harus kenali dulu. Nah, bagaimana caranya kita kenali ya? Kita tanya sama senior kita yang sudah lulus, sama keluarga kita. Bahkan kita harus juga tanya orang tua kita, konsultasi bagaimana, bilang apakah saya dapat lanjut di sana. Karena menurut saya doa dan dukungan orang tua itu paling penting untuk melanjutkan jenjang pendidikan kita. Karena tanpa doa dan dukungan orang tua itu kita tidak bisa apa-apa menurut saya ya.